Kenapa yang dipilih burung? Apa hubungannya burung dengan pemilu? Melekat sama Indonesia gitu. Cocok dan netral ya. Coba lihat ya, mau lihat ya? Nih, mau lihat nggak tuh? Ya lingkaran birunya. Jangan takut buat berkompetisi. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih banyak ya sudah ketemu lagi kita di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih loh yang sudah selalu setia sampai menyaksikan hingga episode kali ini. Yang bentar lagi kita juga akan menyambut 1 tahun usia podcast KPU RI. Senang banget kan? Nah, untuk merayakan semangat ini, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Tamu yang penting banget, yang punya rekam jejak dan juga sejarah yang penting banget dalam perjalanan proses pemilu di tanah air, terutama untuk menuju ke pemilu serentak 2024 nanti. Nah, siapa sih tamu spesial kita, penasaran kan? Yuk kita sambut yuk tamu kita yang satu ini, inilah dia. Tunggu sebentar teman pemilih. Kamu siapa? Kok dia sih? Gimana sih? Kenapa dia? Sebentar ya teman pemilih, kamu siapa? Kamu bisa ngomong nggak? Kamu siapa sih? Kamu bisa ngomong nggak? Oh, dia kiss bye. So cute. Kamu tuh mirip deh sama, kamu bukannya ini ya, kamu kan maskot pemilu serentak 2024 kan? Kamu si Sura kan, sama kembaran kamu si Sulu kan, Sura yang boy dan Sulu itu yang girl, yang cewek, iya kan? Ih, kok kamu sih yang datang ke sini? Kejutan banget loh. Padahal aku tuh teman pemilih, maksudnya tuh padahal bukan dia loh maksudnya. Tapi kenapa dia yang datang ke sini ke podcast KPU? Teman pemilih kenal kan? Ini adalah si Sura dan juga kembarannya dia, si Sulu, itu sisternya dia. Sura dan Sulu adalah maskot pemilu serentak 2024 yang baru saja tanggal 2 Desember kemarin kita sudah luncurkan secara resmi. Dan di semua platform media sosial dan media KPU semua sudah mengumumkan di seluruh tanah air bahwa inilah maskot dari pemilu serentak tahun 2024. Sura, kamu datang ke sini sama siapa? Sendiri, bisa-bisanya sendiri. Sura, makasih ya kamu tuh udah datang ke sini ya. Tapi sebenarnya bukan kamu yang mau diundang dan juga mau ngobrol-ngobrol di podcast hari ini. Nanti kamu mah lain waktu ya. Nanti sama Sulu nanti kamu barengan ke sini. Tapi nggak sekarang ya. Sekarang kita mau undang yang nyiptain kamu, yang ngegambar kamu, yang ngedesain kamu, Sura, oke? Yang kamu nanti aja, oke, lain waktu ya. Sekarang Sura dadah dulu ke teman pemilih, pamit dulu, yuk dadah. Iya, dadah. Iya, dadah. Sura, makasih ya udah datang ke sini, udah mampir ke sini, udah menyapa teman pemilih. Tapi nanti kita ketemu lagi, soalnya teman pemilih sekarang kita mau ketemu sama person di balik terciptanya maskot pemilu serentak 2024 ini. Kita mau panggil penciptanya adalah tentu saja pemenang lomba desain maskot pemilu 2024 yang kemarin sudah diumumkan, dan juga pasti teman pemilih sudah nonton press conference-nya juga kan ya. Kita akan panggil dia, Kak Stefani, inilah dia. Apa kabar? Iya, semuanya teman pemilih disapa dong. Ini dia yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi, yang kursinya sempat diambil sama si Sura. Karena dia datang dari mana sih tadi itu, bisa-bisanya nongol di sini ya? Tahu tuh ya, tiba-tiba aja dia. Terus sekarang dia udah sembunyi di bawah meja itu. Kak Stefani, apa kabar? Baik, Kak. Baik, aduh senang banget Kak, terima kasih ya sudah mau mampir ke podcast KPU RI ya. Iya, Kak. Iya, dan teman pemilih pasti yang kemarin sudah sempat nonton konferensi pers dan juga nyimak media sosial kita pasti sudah familiar nih. Kemarin soalnya Kak Stefani udah masuk nih di medsos kita dan juga di live streaming kita. Pas kemarin diumumkan sebagai pemenang terbaik lomba maskot pemilu serentak 2024.
Kak gimana rasanya Kak? Masih Momen- nggak nyangka. Masih nggak nyangka. Pokoknya masih nggak senang, nggak nyangka, kaget, sama bangga, semua bercampur aduk. Campur aduk ya. Pertama kali yang ngasih tahu kakak menang itu dari panitianya atau dari dewan juri? Dari siapa ya? Berarti panitia. Kalau nggak tahu berarti panitia. Ya ada yang kontak. Terus rasanya gimana Kak? Langsung kaget apa gimana? Nah ini pertama agak lucu sih Kak. Kan saya masih belum ngeh gitu Kak kalau saya yang menang gitu. Terus? Saya kira tuh kan ada disuruh oleh nomor yang nggak dikenal gitu. Ya. Lalu disuruh kayak bakal zoom gitu ramai-ramai. Oh gitu. Oke. Jadi saya kira tuh ramai-ramai zoomnya 10 besar. Oh gitu. Ternyata saya sendiri. Ternyata kamu aja. Oh mau dikomunikasikan ya. Iya betul. Kita pengen tahu nggak teman pemilih, kira-kira pengen tahu nggak awalnya tuh Kak Stefani mengikuti dari awal, karena kalau kita sama-sama tuh Kak hampir 641 desain yang masuk, ngeklik dan disubmit di proses lomba desain maskot pemilu 2024 ini. 600-an loh Kak, dan itu kayak satu orang kan boleh kirim maksimal 3 desain. Ya kan, terus jadi 500-an orang desainer se-Indonesia, dan desain yang masuk ke dalam yang disubmit itu ke kami itu 600-an lebih, itu 640 sekian itu. Kakak tuh dari awal dulu boleh cerita nggak kenapa bisa ikut dalam lomba ini? Ini awalnya sebenarnya ini dari tugas kuliah. Tugas kuliah Tugas dari kuliah. dosen. Kok gitu ya? Sebentar, itu dosen sering ya? Dosen sering kasih tugas tapi berdasarkan lomba kayak begitu? Sebelumnya? Jarang sih. Sebelumnya jarang ya? Kadang-kadang aja. Kalau kebetulan ya ada. Ini pertama kali atau udah kesekian kali Kak Stefani bikin desain tapi sama dosen tuh sebenarnya ini adalah bagian dari kompetisi, diikutkan kompetisi? Mungkin sebelum-sebelumnya kayak pernah bikin biasa-biasa aja gitu tapi nggak berkompetisi. Oh gitu, bukan kompetisi. Berarti ini bisa dibilang kayak pertama ya Kak ya? Iya. Terus waktu itu gimana kejadiannya? Dosen bilang gimana? Kan kebetulan ini mata kuliah saya kan ada menggambar digital ya. Jadi ada materi disuruh buat karakter desain. Karakter desain. Karakter desain, oke. Ya. Lalu si dosennya juga bilang kalau bakalan ada ini nih lomba maskot pemilu 2024 nih. Coba kalian ikutin aja deh. Oh gitu. Jadi tugas kali ini kalian menggambar maskot pemilu aja. Jadi nanti kalian semua pada kumpul submit ke lombanya. Oh gitu. Berarti kayak satu kelas waktu itu ada berapa orang Kak? Submit semua? Oh gitu. Submit semua. Kayak berapa orang sih satu kelas? Ada puluhan lah. Puluhan. Jadi sama dosen waktu itu, dosen Kak Stefani yang perempuan itu kan, yang kemarin dampingin kan ya? Itu dosennya dan semua muridnya, semua mahasiswa di situ submit semua. Wow, menarik banget ya. Ini guru-guru dosen-dosennya ini ya update banget gitu ya sama info-info lomba gini ya berarti ya Kak ya. Terus jadi diikutkan gitu. Oh ya Kak Stefani sekolahnya di mana sih ngomong-ngomong? Saya dari Universitas Pradita. Pradita. Oh gitu, di Jakarta. Di Serpong. Di Serpong. Oh oke. Itu sekolah khusus desain nggak sih Kak? Enggak juga. Tapi Kakak ngambilnya jurusan? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Wow. Oke, kembali ke lomba tadi, di antara semua teman-teman Kak Stefani, Kakak sering, maksudnya pas prosesnya itu kayak sampai ke submit tuh kayak berapa lama sebelumnya Kak? Minggu, hari atau bulan gitu Kak sebelum ada submit udah mulai ditugasin? Karena ini ikutin brief dari dosen ya. Dan mata kuliah kan juga sekali seminggu gitu. Jadi sekitar 1 bulan 2 bulan gitu. Iya, karena proses pendaftaran kita waktu itu memang sekitar 3 bulanan sampai final diumumkan, dibuka 20 Agustus. Berarti mungkin kayak Septemberan gitu Kak pada submit? Atau Septemberan? Sekitaran September ya. Terus waktu itu kayak lihat-lihatan nggak Kak sama karya teman-temannya gitu? Lu bikin apa gitu? Iya dong. Apa Kak? Cerita dulu. Kan aku kan banyak ya yang masuk gitu ya. Kalau yang rata-rata dari teman sesama satu kelas Kak Stefani itu pada bikinnya logo yang karakter apa-apa gitu Kak? Bermacam-macam sih. Macam-macam. Hewan, orang, benda. Ada hewan, jari kelingking, padi, apa segala macam ada semua. Oh, padi juga. Yang paling lucu waktu itu kan Kakak nggak tahu kalau ternyata desain Kakak yang menarik ya. Nah, kalau desain teman Kakak yang Kak Stefani sempat lihat,
yang unik menurut Kak Stefani apa tuh? Ketika itu kamu belum tahu kan kalau kamu mau menang gitu kan. Nah, gambar temenmu yang menurutmu juga asik gitu, apa yang waktu itu menarik perhatianmu? Itu Kak, timbangan. Oh gitu. Kebetulan ada di 10 besar juga. Oh gitu, wow, keren-keren ya anak-anak di kelas kamu ya, luar biasa loh, mantep loh. Anak kampus Pradita ya, keren. Oh dia 10 besar juga, timbangan ya, iya. Timbangan itu juga menarik sih, waktu itu dia juga jadi perhatian juga sama Dewan Juri ya, gitu ya. Terus kembali ke Kak Stefani lagi, Kak kamu gambar emang udah dari kecil? Ya, udah dari kecil saya suka gambar. Suka gambar ya? Kayak dari apa tuh? SD atau TK mungkin. Oh gitu. Terus mulai berkembang menjadi minat yang serius sampai memilih sekolahnya komunikasi grafis. Apa tadi Kak? Sorry. Desain komunikasi visual sampai memutuskan menseriusi begitu tuh kayak mulai dari apa Kak? SMP, SMA? Kayaknya dari SMP deh. Sudah memang pengen minatnya ke situ gitu ya Kak. Oh gitu. Nanti kita di teman pemilih ini Kak Stefani sama mamanya di sini. Nanti aku tanya-tanyain ke mamanya. Dari sejak kapan mamanya Kak Stefani ngelihat bakatnya Kak Stefani ini. Tapi emang suka banget ya Kak ya. Emang cita-citanya pengen di apa sih Kak sebenarnya? Cita-cita saya pengen jadi ilustrator terkenal yang punya banyak art style. Oh gitu. Kayak dinanya ya Kak, karena kan aku awam ya Kak. Jadi kayak apa sih ilustrator, kayak kamu bikin kayak apa sih kalau yang di bayangan Kakak tuh kayak komik gitu ya, kayak gimana sih? Kayak gitu nggak Kak? Ya bisa sih, tapi ilustrator yang saya pingin itu lebih ke background gitu, kayak konsep art. Oh gitu. Itu kayak bisa kerjanya di apa sih Kak? Di game bisa, animasi bisa gitu. Oh gitu. Iya teman pemilih banyak banget ya pilihan pekerjaan sekarang ya, luar biasa. Dan itu kayaknya punten bayarnya pasti gede ya, luar biasa itu, karena kerja kreatif itu kan biasanya diapresiasi dengan tinggi ya nggak sih, nggak kayak kerjaan-kerjaan mainstream gitu. Itu cita-cita itu sudah keluar dari kepala Kak Stefani itu dari sejak kapan pengen punya cita-cita itu? Kalau dari SMP itu saya pengennya komik. Tapi pas SMA coba-coba komik terus kok rasanya capek gitu. Soalnya nggak punya banyak ide dan nggak punya banyak waktu buat gambar kan, karena masih SMA. Jadi pas kuliah baru saya memutuskan kalau pengen jadi ilustrator konsep art gitu. Oh, kayak begitu. Sungguh zaman itu berganti ya teman pemilih ya. Ayo teman pemilih, siapa yang ketika kecil cita-citanya masih mainstream di pilot, dokter, guru gitu ya, which is nggak apa-apa gitu. Tapi kan ternyata sekarang pilihan cita-cita itu sangat berkembang banget gitu, dan jadi sangat banyak gitu ya pilihannya ya. Kak Stefani itu cita-cita kayak gitu tuh terpengaruh dari kayak pilihan Kak Stef sendiri, atau kayak orang tua atau ada saudara yang kayak menginspirasi gitu nggak sih Kak? Mungkin dari itu ya, kan saya juga lumayan suka dengan game ya. Jadi kan gitu. Game kan ilustrasinya banyak yang bagus-bagus nih yang sekarang nih. Jadi mungkin dari sana juga jadi saya pengen deh bisa buat ilustrasi kayak mereka gitu. Oh gitu. Tapi bukan dari kayak keluarga gitu Kak? Enggak mereka ya? Cuma mensupport. Support ya, tapi kayak belum ada keluarga yang kayak punya maksudnya rekam jejak atau bekerja di art kayak begini, enggak ya Kak? Enggak ya, malah berarti kamu akan jadi yang pertama nanti ya. Dan ternyata ini sebenarnya menjalani tugas dari dosen di kampus yang ternyata disubmit dalam lomba maskot pemilu untuk tahun 2024 nanti. Ini ternyata sudah menjadi salah satu titik rekam jejak Kak Stefani yang luar biasa. Ya nggak sih? Spesial banget karya dan juga filosofi dari karyanya Kak Stefani itu ternyata memikat Dewan Juri dan juga dipilih sebagai maskot pemilu 2024. Nah maka dari itu pasti Kak Stefani ngerasanya juga kayak pasti sudah ngerasa beda dong Kak ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya Kak Stefani mungkin belum pernah memilih juga ya, nggak, belum pernah ke TPS juga kan ya. Nah nanti berarti dengan sekarang keterlibatannya sebagai seorang creator dan karyanya sudah dimenangkan sebagai maskot dari pemilu serentak tahun 2024, pasti
nanti pemilu 2024 nanti 14 Februari 2024 itu pasti akan punya makna khusus gitu ke Kak Stefani gitu. Udah kebayang nggak sih Kak keseruannya gitu? Iya, udah ya. Nah, teman pemilih tadi tuh kita udah ngobrol sekilas soal kenalan siapa sih person yang menjadi pemenang dari lomba maskot pemilu 2024. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Kak Stefani. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih loh masih terus bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buat teman pemilih yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan mudah-mudahan dukungan dari teman pemilih terus menyemangati kami untuk terus membuat konten-konten yang berisi update informasi kepemiluan. Kita masih bersama dengan tamu spesial kita, Kak Stefani, seorang yang berada di balik layar terciptanya maskot pemilu serentak 2024 yaitu si Sura dan si Sulu. Kak, mengingat kakak sudah mengambil peran dalam pemilu 2024 nanti dengan mengikuti lomba maskot yang digelar oleh KPU, kakak sebelumnya pernah punya pengalaman nggak yang terkait pemilu? Atau kalau kita bilang pemilu gitu, kakak Stefani ingetnya apa gitu? Udah pernah milih? Belum sih Kak? Belum. Oh belum? Oke. Belum pernah nyoblos. Berarti pemilu terakhir 2019 itu Kak Stefani masih umur 16. 16, berarti memang belum milih ya. Nah, berarti Kak Stefani ini bagian dari pemilih pemula yang nanti baru akan nyoblos pertama kali di TPS pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 ya Kak. Rasanya gimana Kak? Semangat gak? Deg-degan nih. Deg-degan ya. Apalagi sekarang Kak Stefani juga bukan orang biasa lagi karena sudah menjadi bagian dari proses tahapan pemilu yang nanti hari hanya tuh 14 Februari 2024. Kak Stefani kalau pengalaman pemilu 2019 kemarin itu yang paling teringat gitu, termemori gitu apa Kak? Debat presiden. Oh gitu. Soalnya kami sekeluarga nonton bareng gitu. Nonton bareng ya? Iya. Nontonnya seru nggak waktu itu? Seru sih. Seru ya. Oke, berarti di rumah memang sama-sama mengalami bareng ya Kak, pengalaman pemilu 2019 ya. Kalau di sekolah pada ngobrol-ngobrol soal pemilu nggak Kak waktu itu? Masih SMA kan? Enggak sih. Nggak ya? Nggak suka ngobrolin di antara teman-teman, emang nggak ada obrolan pemilu ya? Kalau ada pun jarang banget. Oh jarang banget. Jadi nggak ingat. Nggak inget ya? Nggak nempel kan ya? Emang kalau anak SMA dulu yang diobrolin apa Kak? Tugas. Oh tugas. Oh wow. Ini berarti circle-nya anak-anak rajin ini. Kalau yang circle-nya nggak rajin yang dibahas itu yang lain gitu. Jajan misalnya, yang game gitu. Oh kamu dari SMA udah main game ya? Udah. Oh iya pantesan kan dari SMP tadi ya. Jadi udah kebawa terus dari sejak masih kecil. Ya. Oke, 2019 Kak Steph itu jauh lebih keinget itu debat presidennya ya. Keinget banget ya. Terus kalau ngobrolin nanti di 2024 Kak, karena Kak Stefani kan juga pemilih pemula nih. Nanti Kak Stefani jangan lupa ya Kak, harus mengawal terus supaya hak pilihnya itu tetap terkawal. Jadi kita bisa ngecek nih Kak Stefani di laman dulu tuh namanya Lindungi Hakmu, tapi sekarang namanya itu Kak adalah cek dptonline.kpu.go.id. Di situ nanti kalau Kakak masukin nomor KTP, nanti akan keluar ininya, Kakak tuh akan milih di TPS mana. Gitu. Kalau misalkan Kakak tuh dari luar kota mau milih di kota yang lain, karena kan misalkan Kak Stefani kan KTP-nya udah sini belum Kak? Belum ya. Nah nanti bisa melakukan pindah memilih. Nanti keluarga atau teman-teman juga bisa diingetin Kak Stefani, pindah memilih itu lapor aja di KPU di yang terdekat dengan tempat tinggal Kak Stefani saat ini ya. Jadi nanti bisa memilih di lokasi yang memang benar-benar Kak Stefani tinggal di situ. Jadi sekali lagi tadi nama lamannya itu Kak dicek cek dptonline.kpu.go.id, nanti dicek ya Kak. Oke. Jadi ketika hari H itu kan kita datang ke tempat pemungutan suara ke TPS, tapi dari sekarang kita sudah ngawal hak pilih kita, jangan sampai kita nggak terdaftar gitu. Oke Kakak. Nah Kak Steph, kalau Kak Stefani sendiri mengingat nanti 2024 itu juga bakal milih pertama kali ya. Itu kayak masih berapa bulan sih Kak dari sekarang? 15-an bulan ya, dari sekarang kayak setahunan lebih dikit gitu.
rasanya gimana Kak? Bakal milih pertama kali. Gimana ya? Ayo. Belum kebayang sih Kak. Belum kebayang ya. Paling cuman ngikutin aja gimana cara coblosnya gimana. Iya betul. Pasti akan banyak ngobrol nanti sama teman-teman, sama keluarga juga ya nggak sih? Pasti betul. Tapi kalau harapan Kak Stefani sendiri nanti gimana? Pemilu 2024 itu yang ada dalam pikiran atau dalam hati Kak Stefani itu pengen yang seperti gimana? Saya pengennya sih damai ya. Pokoknya damai, tertib, dan semua tuh bisa coblos gitu. Semua punya hak milik, hak memilihnya masing-masing. Semua bisa menggunakan hak pilihnya ya Kak. Damai sekali ya, anaknya emang kalem. Dan mimpinya juga sekalem itu. Damai ya Kak. Ya itu bagus loh ya nggak teman pemilih? Siapa yang setuju sama Kak Stefani ya? Tulis di kolom komentar di sini ya. Jadi yang penting menurut seorang kreator maskot pemilu serentak 2024 yang juga bercita-cita menjadi seorang ilustrator pemilu itu 2024, harapannya pemilu itu damai ya Kak. Itu penting banget. Kita semua juga bukankah mengharapkan seperti itu ya teman pemilih? Karena sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya pesta demokrasi yang kita rayakan, semoga kita semua rakyat lah yang jadi pemenang. Gitu ya Kak ya. Nah teman pemilih, tadi di awal kami sudah membuat story kalau Kak Stefani mau mampir di podcast KPU RI, dan kita juga kasih kesempatan untuk teman pemilih kalau ada yang mau nanya atau mau kasih pendapat atau mau kasih titipan pesan buat Kak Stefani, kita akan cek setelah segmen yang satu ini ya. Tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hai teman pemilih, masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI dan juga tamu spesial kita Kakak Stefani yang juara atau pemenang terbaik dari Lomba Desain Maskot Pemilu Serentak tahun 2024. Kak Stefani, sekarang kita ada di segmen NKCTP. Tuh Kak, lirik Kak. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di segmen kali ini kita akan kasih kesempatan Kak Stefani untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman pemilih yang sudah ikut nanya nih di IG Story KPU. Kak, aku bacain pertanyaannya Kak ya, satu-satu ya. Oke, yang pertama dari Kakak Kika Bayu Aji. Kak Kika ini nanya, apa sih filosofi si Sara dan Sulu? Oke. Ini akan cocok kalau kita ngobrolin asal awalnya dulu, ketika kalau si Sura dan Sulu itu kan singkatannya adalah suara rakyat, Sulu adalah suara pemilu, suara rakyat, suara pemilu. Jadi maksudnya pemilu ini biar menjadi suara rakyat, semua itulah yang akan menjadi suara dari pemilu ini. Tapi kita mungkin bisa tarik mundur lagi. Kalau kita lihat Kak Stefani ini kan karyanya yang masuk di 10 besar itu adalah sebenarnya bentuknya mirip ya. Kalau teman pemilih coba mau lihat yang masuk di finalis itu kan karyanya Kak Stefani yang namanya si Gami. Artinya apa Kak si Gami? Itu Gami itu Garuda Pemilu. Nah, Gami adalah singkatan dari Garuda Pemilu. Itu adalah karya Kak Stefani yang masuk di 10 besar. Nah, setelah dinyatakan menang karena kalau teman pemilih ngelihat konferensinya, Dewan Juri itu menyatakan memang terpikat dengan filosofi desain yang ditawarkan oleh Kak Stefani, sampai akhirnya di dalam perjalanannya setelah dinyatakan menang dan memang perlu, nah ini nih Kak Stef, yang perlu diketahui sama semua teman pemilih adalah ini kan lomba ya. Jadi semua keputusan kemenangan dan juga mungkin adjustment atau penyesuaian itu adalah murni kewenangan dari Dewan Juri dalam rangka untuk memenuhi keinginan KPU, yaitu untuk memberikan atau mendapatkan maskot pemilu 2024 yang benar-benar netral dan membawa semangat pemilu ini untuk rakyat gitu. Kakak dulu ketika sudah dinyatakan menang dengan Gami, Garuda Pemilu, dan ternyata waktu itu berubah menjadi si boneka-boneka, maksudnya si maskot yang lucu ini nih sekarang disinyalir waktu itu di pas konferensi kan Kakak menyebutkan ini burung jalak Bali ya. Jadi waktu itu kenapa waktu awalnya Kakak membuat desain sebuah si Gami? Kenapa Kak waktu itu? Jadi kenapa saya pilih Gami? Kenapa membuat Gami dulu? Karena kan Gami kan itu kan dari Garuda ya. Jadi saya kira tuh
Garuda tuh melekat sama Indonesia gitu. Sangat Indonesia gitu ya. Sangat Indonesia. Iya. Dia yang menjadi Garuda Pancasila kan dipilih juga Garuda gitu ya. Oke. Terus waktu itu apalagi Kak yang Kakak ceritakan sebagai filosofi Shigami waktu itu Kak? Saya mengambil konsep itu dari Sabang sampai Merauke. Yaitu Kan soalnya kan dia yang di versi originalnya Game itu kan kepalanya itu pakai topi dari pakaian adat dari Papua. Kalau bajunya itu dari Aceh. Bajunya Jadi dari dari Aceh. Sabang sampai Merauke. Iya, untuk merangkum itu ya Kak. Iya. Walaupun akhirnya diputuskan untuk maskot nasionalnya itu akhirnya pakai t-shirt putih, baju putih bertuliskan logo KPU ya, yang sekarang yang ini yang disetujui sekarang nih, yang kalau teman memilih lihat nih ya di boneka kecil-kecil kita ini sudah kelihatan di situ, itu untuk menunjukkan kenetralnya. Tapi nanti bisa juga dilakukan, kalau pimpinan KPU bilang bisa juga dilakukan ketika nanti di daerah mau dipakein kostum-kostum masing-masing sesuai adat kan kebijakan lokal masing-masing, itu katanya memungkinkan. Itu masih bakal diterapkan. Betul. Sepertinya mungkin begitu untuk merayakan keragaman Indonesia. Nah, Kak, waktu itu dari Garuda kemudian dirubah menjadi profil burung yang lain. Jadi waktu itu memang diminta begitu ya, Kakak ya? Karena memang kita harus sama-sama tahu nih, mungkin teman pemilih juga harusnya ingat, salah satu dari calon peserta pemilu itu memang logonya dan namanya kebetulan adalah sama dengan nama awal yang diusulkan oleh Kak Stephanie gitu, ada salah satu parpol. Jadi supaya untuk menghindari kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak netral, jadi perlu kan maskot itu kan harus sangat netral. Jadi dirubah menjadi pilihannya waktu itu sebenarnya apa Kak? Apakah langsung menjadi burung jalak atau apa Kak waktu itu prosesnya berubah? Saya ada kasih 3 alternatif ke Dewan Juri. Oh, dari Kakak Stephanie ya yang kasih alternatif ya? Oh oke. Apa aja Kak? Itu ada jalak Bali yang ini kan. Yang ini. Lalu ada cendrawasih merah sama sikatan. Burung sikatan. Nah, coba teman pemilih browsing deh image-nya. Burung sikatan itu warnanya coklat. Dan itu kayak burung yang kecil-kecil yang kayak cici gitu-gitu ya, kayak tipe-tipe burung gitu. Terus satu lagi yang Kakak tawarkan tadi cendrawasih merah. Itu bagus banget. Itu coba browsing deh teman pemilih, itu cantik banget. Indonesia banget ya nggak sih? Itu ada di, katanya ada di uang 1.000, uang berapa? Ada di uang ya? Ada di uang berapa? Berapa uang Kak? Berapa? 1.000 ya. Ada di uang 1.000, tapi kalau mau lihat warna aslinya tuh cakep banget ya Kak ya, bagus banget ya. Dan waktu itu ternyata yang dipilih oleh Dewan Juri yang memilih ya? Oke, Dewan Juri memilih yang jalak Bali. Jalak Bali. Waktu itu disampaikan nggak alasannya kenapa? Oh, jalak Bali aja. Karena cocok dan netral ya. Cocok dan dan netral. Kan warnanya putih. Oh oke. Warna lagi. Iya betul. Kita sangat sensitif dengan warna ya teman pemilih. Inilah kami penyelenggara pemilu memang harus sangat hati-hati. Oke, berarti ternyata yang menawarkan untuk merubah supaya maskot ini bernuansa lebih netral adalah dari 3 pilihan dari Kak Stephanie. Lalu Dewan Juri yang memutuskan oke, this one is the best gitu ya. Tapi kalau Kak Stephanie aware nggak, kalau aku sih notice ya, teman pemilih notice nggak, coba bandingkan gambar wajah Shigami yang ada di medsos KPU, teman pemilih, di situ ada profil wajah Shigami, coba bandingkan dengan maskot yang menang sekarang, si Sura sama Sulu itu mukanya sama ya, badannya juga sama, tinggal kalau yang kemarin itu kan dia Garuda, jadi dia kayak ada rambut panjang gitu ya nggak sih? Bedanya di muka? Apa sih bedanya? Yang Sura dan Sulu yang ada rambut-rambutnya. Ada rambut-rambutnya. Iya. Nah, kalau yang Gami kemarin nggak ada. Gami nggak ada. Karena dia ditutupin kayak gini dengan mahkota ya, mahkota dari Papua kayak gitu. Oh, justru sekarang malah ada. Kalau mukanya ada bedanya nggak Kak? Mirip sih. Enggak sih, cuma ada lingkaran biru ya. Itu kan yang menandakan jalak Balinya. Oh, kalau desainer tuh seteliti itu. Oh gitu. Ini kayak kita main 8 titik perbedaan gitu gak sih? Oh, kalau Garuda nggak ada lingkaran biru? Nggak ada. Oh, nih coba lihat nih, Mbak. Lihat nggak tuh? Ya lingkaran birunya. Coba lihat, ini ada. Oh iya ya Kak ya. Oh, aku baru nggak. Oh gitu. Oh, jalak Bali itu ada lingkaran biru. Itu ciri khasnya sih. Oh gitu. Ya aku sepanjang podcast ini cuma ngomong gitu. Jadi
Tidak cuma teman pemilih yang dapat knowledge baru, saya hostnya juga banyak dapat knowledge baru dari tamu-tamu saya. Oh, I see. Jadi perbedaan utamanya yang mendasarkan perbedaan ciri fisik itu malah di mata ya kakak ya. Matanya dia di lingkaran biru itu adalah jalak bali seperti itu ya. Jadi ini juga sekali lagi penting ya teman pemilih untuk kita sama-sama punya kesepahaman yang sama bahwa dari keseluruhan rangkaian lomba ini kembali keputusan memilih pemenang itu ada di Dewan Juri yang dipercayakan oleh KPU ini orang-orang yang sangat berkompeten dalam dalam dunia desain dan dalam dunia seperti ini gitu. Jadi banyak sekali hal yang sudah dipertimbangkan, makanya setelah ditetapkan sebagai pemenang Kak Stefani yang filosofi dari desainnya itu sudah benar-benar memikat para dewan juri, akhirnya disesuaikan ya supaya sesuai dengan karakter dari KPU sebagai penyelenggara pemilu kayak begitu Kak Stefani dan juga teman pemilih ya. Jadi itu ya Kak, udah menjawab pertanyaan pertama ya, filosofi Sara dan Sura dan Sulu. Ini tuh ada yang nanya kenapa yang dipilih burung? Apa hubungannya burung dengan pemilu? Bukan begitu. Ini ada siapa sih, Kak Ingrid dari Toraja nih nitipin pertanyaan, Kak, kenapa yang dipilih tuh burung apa? Dan apa hubungannya sih Kak burung dengan pemilu gitu? Ya kan tadi udah dijelasin ya burung jalak bali ya Kak ya. Terus apa hubungannya burung dengan pemilu? Ya kita hubung-hubungin. Kan tadi spiritnya Kak Ingrid ya enggak. Jadi makhluk apa yang menggambarkan apa Kak sangat Indonesia ya, keindonesiaannya tadi yang diusung gitu. Satu lagi Kak, ada pertanyaan dari Kak Amirul Mukmin 234. Dia nanya nih Kak, gimana rasanya jadi pemenang lomba maskot? Katanya gini, kan tadi Kakak Stefani udah cerita teman-teman satu kelas pada ikut lomba semua. Terus mereka gimana? Ngelihat Kakak menang, Kak Stefani menang, mereka gimana Kak? Coba cerita. Mereka ikut senang sama bangga. Ikut senang dan bangga. Positif semua mereka. Positif ya, luar biasa, seneng banget loh itu anak-anak kampusnya fair semua ya, berarti ya teman-teman di sekolahnya. Nanti biar sama-sama menyemangati, ternyata di circle kita ada yang berhasil memenangkan sebuah kompetisi, itu akan memicu juga teman-teman juga untuk ayo kita juga bisa nih, berarti orang kita belajar di kampus yang sama ya nggak sih, kita temenannya juga sama, jajan di kantin yang sama gitu ya nggak, berarti bisa ya, berarti positif ya Kak ya, sangat mendukung semua ya, semua kasih semangat gitu, mantap teman-temannya Kakak Stefani, semuanya semangat ya Kak. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah dititipin, thank you banget Kak Stefani udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih ya. Nanti kita akan kembali lagi tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Reni di podcast KPU RI dan tentu saja hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan tamu spesial kita hari ini Kakak Stefani, pemenang terbaik lomba desain maskot pemilu serentak 2024. Tadi udah ngobrol sama kita ya Kakak Stefani. Boleh dong Kakak sekarang Kakak juga kasih pesan buat teman pemilih di luar sana. Kira-kira Kakak pengen kasih pesan apa sama mereka? Yuk. Yang penting tetap bersemangat. Ya, tetap semangat ya. Dan jangan takut buat berkompetisi. Karena kan kita juga bisa mengukur tingkat kemampuan kita dengan itu kan ya. Di luar sana gitu. Ya. Dengan berkompetisi ya Kak. Ya. Jangan takut, harus semangat. Itu tadi pesannya penting banget, harus semangat. Apapun halangan, ujian, cobaan, pokoknya harus semangat ya Kak ya, betul. Inilah hasilnya karena Kak Stefani juga semangat dari yang awalnya hanya semangat mengerjakan tugas dari dosen, lihat apa yang sudah dia panen hingga saat ini, dan kita percaya teman pemilih Kak Stefani tidak akan berhenti sampai di sini. Kakak Stefani juga pasti akan terus semangat mengukir karya-karya berikutnya ya Kakak. Pasti. Kak, terima kasih ya sudah mampir di podcast KPU RI. Ya Kak. Iya, semangat juga, terus. Kak. Sama-sama. Senang sekali bisa mendapat Kak Stefani di sini. Teman pemilih, kita juga senang banget ya menyimak cerita Kak Stefani, sosok muda yang sudah berani untuk memilih mengambil peran dalam pemilu serentak 2024 ini dengan mengikuti lomba desain maskot pemilu serentak 2024. Teman pemilih, kira-kira kalau kamu semua ingin mengambil peran apa dalam pemilu serentak 2024 nanti, tuliskan ya apa niatmu dan apa semangatmu di kolom
kolom komentar. Dan kini kita harus pamit dulu, dan tentu saja jangan sampai tidak menantikan podcast KPU RI episode berikutnya dengan tamu-tamu yang juga tidak kalah spesialnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.